Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah sinamsi wa yakum bi taqwallah wa taqwasan muttaqin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fsir lisanana li qira'atil hadis wal qur'anil hakim bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para mahasiswa semuanya, alhamdulillah alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali tentunya dalam pelajaran atau mata kuliah tentang ilmu tafsir ya. Kita akan membahas, walaupun tidak secara rinci ya, paling tidak ada 3 yang akan kita bahas. Satu, tentang pengertian tafsir, kedua metodologi tafsir, dan ketiga pendekatan ilmu tafsir. Di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu tentunya ada tafsir ya. Tidak mungkin Al-Quran tidak menghadirkan ilmu tafsirnya, begitupun dalam hadis. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah tafsir Al-Quran. Apa itu tafsir? Pertama-tama kita harus memahami dulu tentang definisi tafsir. Tafsir kata para ulama diartikan al-idah wa tabyin. Apa itu al-idah wa tabyin? Yaitu penerangan atau penjelasan. Sehingga setiap ayat dalam Al-Quran itu perlu dijelaskan secara tafsir. Tentunya Al-Quran itu tidak bisa dipahami secara tekstual, tapi harus ada pendalaman, pemahaman secara kontekstualnya. Jadi menurut para ulama yang disebut tafsir itu adalah al-idahu wa tabyin, yaitu penjelasan atau penerangan dari Al-Quran. Terus yang kedua, kita akan membahas tentang metodologi. Jadi di dalam ilmu tafsir itu ada metodologi atau cara, katakanlah cara. Jadi ada cara, ada metode yang dihadirkan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Itu terdiri dari 4. Satu, ada metode tafsir atau metode tahlili. Metode tahlili itu lebih ke penganalisisan atau penganalisaan atau penelitian, sehingga Al-Quran itu ayat per ayat atau kalimat per kalimat itu diteliti sangat dalam. Itu disebut metode tahlili. Yang kedua, ada metode ijmali. Kalau ijmali itu lebih ke global. Jadi pemahaman Al-Quran secara garis besarnya tidak terlalu mendalami apa yang termafhum, tapi lebih ke mantuk. Mantuk itu lebih ke tekstualnya. Jadi diantaranya kitabnya itu diantaranya yaitu Tafsir Munir, diantara kitab tafsir dengan metode ijmali itu Tafsir Munir. Jadi tidak terlalu dalam ayat per ayat atau kalimat per kalimat, tapi lebih ke garis besarnya. Yang ketiga, metode dalam tafsir itu ada metode muqarrar. Muqarrar itu perbandingan. Jadi lebih ke membandingkan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Itu dalam metodenya disebut metode muqarrar. Nah, kita bicara garis besarnya saja ya. Terus yang keempat, metode tafsir itu ada metode maudhu'i. Kalau maudhu'i itu lebih ke tematik. Tematik itu lebih ke tema ya. Jadi diteliti Al-Quran itu per tema. Kalau temanya sholat, temanya zakat, jadi diteliti per tema. Itu disebut tafsir maudhu'i. Itu pembahasan yang kedua. Yang ketiga,
kita akan membahas tentang cara pendekatan tafsir. Nah, di sini untuk pendekatan ilmu tafsir itu ada 3 pendekatan, ya. Sesuai yang pernah kita bahas ya beberapa bulan yang lalu, kita tentunya masih sangat familiar dengan pendekatan ilmu tafsir. Yaitu yang pertama, ada pendekatan ilmu tafsir secara bil ma'thur. Jadi bil ma'thur atau bil riwayat itu lebih ke pendekatan pemahaman Al-Qur'an. Ini di sini ada beberapa contoh kitab ya. Ada beberapa contoh kitab, kita akan sebutkan beberapa ya di dalam pendekatan ilmu tafsir. Nah ini. Jadi yang pertama, pendekatan ilmu tafsir itu ada dengan tafsir bil ma'thur, atau kita di pesantren saya lebih kenalnya bil riwayat. Kalau kita ngaji tafsir Sawi atau tafsir Jalalain pasti ada asbabun nuzul bil riwayat. Tapi kalau di ruang akademis itu populernya tafsir bil ma'thur. Jadi istilah bil riwayat itu lebih ke bil ma'thur kalau di akademis atau di universitas. Apa itu tafsir pendekatan secara bil riwayat? Yaitu metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Al-Quran dengan Al-Quran, atau Al-Quran dengan hadis. Nah ini metode atau pendekatan tafsir secara bil riwayat. Di antaranya kitab tafsir yang memakai pendekatan secara riwayat ya, di antaranya di sini ada contohnya kitab Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, yaitu yang kita kenal dengan tafsir atau baru. Tentunya besar kitabnya ya, saya juga nggak punya kitabnya babon ya, berjilid-jilid. Terus ada Ma'alimut Tanjil karya Abu Muhammad Al-Busair, yang kita kenal tentunya populernya kalau di pesantren itu tafsir Al-Baghawi. Terus ada tafsir Al-Muharrir, ada tafsir Qur'anil Adim, ada juga Darul Mansur di tafsir bil ma'thur karya Syekh Jalaluddin. Nah ini kitab-kitab yang disebutkan barusan adalah contoh-contoh pendekatan tafsir secara bil ma'thur atau bil riwayat. Terus yang kedua, pendekatan ilmu tafsir itu ada bidiroya, dengan cara bidiroya, atau di akademisi itu lebih dikenalnya dengan biroi ya. Biroi. Apa itu tafsir biroi ya, atau biriwayah? Ini metode penafsiran Al-Quran dengan cara ijtihad yang disandarkan kepada ilmu-ilmu usul. Jadi biroi itu lebih bersandar terhadap ilmu-ilmu usul, dikaji dengan usul fikih, dikaji dengan ilmu mantek dan sebagainya. Karena di beberapa ayat di Al-Quran itu ada satu lafaz yang tidak boleh, bahkan kita harus menghindari memaknai dengan makna aslinya. Sering kita bahas ya dengan dosen bahwa di Al-Quran itu salah satunya ada kata-kata yadullah. Ketika yadun yang punya arti tangan bersandar ke lafaz Allah itu tidak boleh dimaknai secara asli, tapi harus dengan majaz ya, dengan majaz, dalam arti dengan makna yang tidak merusak ya, apalagi ini sandarannya lafaz Allah. Tentunya ketika dimaknai secara asli yadullah, tangan Allah, tentunya ya secara tauhid kita akan cenderung kepada kekufuran, karena nantinya akan menyamakan Allah dengan makhluk gitu. Karena tangan itu adanya di makhluk. Nah, sehingga dalam diroyah ini tentunya melibatkan ilmu-ilmu usul fikih, termasuk ilmu mantek, ilmu majaz dan sebagainya, supaya tidak merusak makna begitu.
Nah, di tafsir diroyah itu ada dua, terbagi dua. Satu ada tafsir diroyi atau diroyah yang mahmudah. Mahmudah itu terpuji ya. Dalam arti terpuji itu di ACC lah, disahkan para ulama ya. Di antara kitabnya seperti Mafatihul Ghaib, Al-Jami'u li Ahkamil Quran, termasuk Madarikut Tanzil. Itu di antara kitab-kitab tafsir yang memakai pendekatan diroyah atau diroyi, tapi sifatnya mahmudah. Dalam arti sudah ada konsensus para ulama atas keabsahannya. Terus yang kedua ada tafsir di diroyah itu yang madhmumah, berarti tercela, sehingga harus kita hindari ya. Di antaranya kenapa ada tafsir diroyah yang sifatnya mazmumah atau tercela? Ini biasanya penafsiran walaupun berangkatnya dari diroyah, tapi ini lebih dikedepankannya dengan tafsir Mu'tazilah atau tafsir Syiah atau Zaidiyah atau Khawarij. Kita pernah mengenal ya tentang aliran tersebut, di mana ada beberapa aliran dalam Islam ya. Di antaranya ada Khawarij, Zaidiyah, Syiah, Mu'tazilah, yang mana yang keempat ini adalah beberapa kelompok aliran dalam Islam yang sangat bertolak belakang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sehingga ketika Mu'tazilah menafsirkan Al-Quran itu sudah sangat berbahaya. Begitupun tafsir-tafsir yang dihadirkan ulama-ulama Syiah, tafsir-tafsir Al-Quran yang dihadirkan oleh Khawarij, itu sangat-sangat berbahaya dalam konteks keilmuan kita di Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Sehingga nah, yang selanjutnya, yang ketiga, ini yang terakhir ya, pendekatan tafsir secara bil isyarah atau yang disebut tafsir isyari ya, tafsir isyari. Apa itu tafsir isyari atau bil isyarah? Yaitu tafsir yang menggunakan metode penafsiran melalui isyarah suci. Tentunya ini ranahnya ulama sufi. Jadi ada ulama intelektual ya, ada para mufassir itu yang spiritual. Jadi kalau ulama-ulama tafsir yang intelektual itu diantaranya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Jarir At-Tabari, terus Imam tafsir Al-Baghawi ya, Imam Baghawi. Itu kalangan ulama tafsir yang jalur intelektual. Nah, kalau di ranah tafsir isyari ya, tafsir bil isyarah, tentunya ini yang menggarapnya adalah para mufassir, para ulama tafsir yang mendalami sufi. Nah, jadi lebih ke mimpi gitu. Datangnya penafsiran Al-Quran itu lebih ke ilham yang mereka dapatkan. Jadi ada ranah intelektual, penafsiran Al-Quran itu ada ranah spiritual, yaitu diantaranya ya, ulama-ulama yang ahli sufi itu mereka menafsirkan Al-Quran itu lewat mimpi, termasuk lewat ilham. Nah, begitu mungkin teman-teman mahasiswa semuanya ya, pembahasan tentang tafsir, walaupun tentunya ini tidak akan bisa kita pahami secara sekaligus karena kita bahas secara global ya. Pada intinya kita barusan sudah membahas apa itu tafsir, apa saja itu metodologi tafsir, dan yang ketiga apa pendekatan ilmu tafsir. Mungkin sekian perjumpaan kita. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.